Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3729, 3730, 3731. Dev melihat Namukui melarikan diri, jadi dia melompat dan mengejarnya. Beraninya kamu, gerbang dalam bukanlah sesuatu yang bisa kamu masuki dengan sekehendakmu. Lan Yingying berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk menghentikan Dev. Dev mengerutkan kening, mengarahkan pedang pembunuh naga ke Lan Yingying dan berkata, "Minggir, atau kamu akan mati." Tubuh Dev meledak dengan niat membunuh, dan matanya bahkan lebih dingin dan menakutkan. Sepertinya dia bisa membunuh Lan Yingying dalam sekejap. Lan Yingying merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Dev, dan dia tertegun sejenak, tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Dev melihat Lan Yingying seperti itu, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melewati Lan Yingying dan mengejar Mukui. Lan Yingying tidak mengejarnya kali ini karena dia merasa jika dia mengejarnya, Dev akan benar-benar membunuhnya. Saat Mukui melihat Dev mengejarnya, dia sangat panik. Sekarang kekuatannya terus menurun, dan semua darah serta esensi di tubuhnya telah dibakar olehnya. Jika Dev menyusulnya, dia bisa dibunuh dengan satu pedang. Siapa itu? Mendobrak gerbang dalam istana Guanghan tanpa izin. Tepat ketika Mukui melihat bahwa dia telah mencapai gerbang dalam istana Guanghan, dua murid dari gerbang dalam istana Guanghan tiba-tiba menghalangi jalannya. "Minggir, saya adalah keponakan penatuamu, saya punya tanda di sini." Mukui segera mengeluarkan token itu dan berkata, "Aku di sini untuk menemui bibiku." Setelah dua murid dalam istana Guanghan melihat tanda itu, mereka hanya bisa menunduk dan membiarkan Mukui memasuki gerbang dalam istana Guanghan. "Bibi, bantu aku, bantu aku." Begitu dia memasuki pintu dalam, Mukui mulai berteriak minta tolong. Hal ini membuat banyak biarawati istana Guanghan memandangnya dengan heran. Saat ini, Dev juga sedang mengejar gerbang dalam istana Guanghan. Dua murid dari gerbang dalam menghentikan Dev dan bertanya dengan tegas, "Siapa kamu? Kamu tidak diperbolehkan memasuki istana bagian dalam tanpa izin. Minggir, aku tidak ingin menyakitimu," kata Dev dengan ekspresi dingin. "Beraninya kamu, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan berani mengucapkan kata-kata arogan." Seorang murid bagian dalam istana berkata dan memelototi Dev. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi Dev berani berbicara dengan mereka seperti ini. Dev tidak mengatakan apa-apa tapi menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Roar, energi pedang itu seperti naga, mengaum dan langsung menuju kedua murid bagian dalam istana Guanghan. Pada saat ini, kedua murid dalam itu semuanya tercengang. Apakah ini energi pedang yang dipancarkan oleh kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan? Terlalu menakutkan, ayo cepat sembunyi. Kedua murid dalam dengan cepat menghindar ke kedua sisi. Faktanya, Dev tidak ingin menyakiti mereka, dia hanya ingin mereka menyingkir. Saat dua murid pintu dalam bersembunyi, Dev bergegas ke ruang dalam istana. Pada saat ini, seorang wanita parubaya keluar dari aula dalam, dan kemudian berkata dengan wajah muram, "Mukui, ini aula dalam istana Guanghan. Kenapa kamu berteriak-teriak di sini? Orang ini adalah Bibi Mukui, penatuamu dari istana Guanghan." "Bibi, tolong, seseorang ingin membunuhku." Setelah Mukui melihat bibinya, dia segera jatuh dari udara, dan kemudian berlutut di depan penatuamu dengan ekspresi sedih. "Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Kenapa esensi dan darah di tubuhmu hilang? Apakah kekuatanmu juga menurun dengan cepat? Jika ini masalahnya, bukankah kamu tidak akan bisa berlatih di masa depan? Bukankah itu membuatmu menjadi orang yang tidak berguna?" Penatuamu memandang Mukui seperti itu dan bertanya dengan kaget, "Bibi, ini Dev. Dia ingin membunuhku. Di menara ujian, aku meledakkan semua esensi darahku untuk menyelamatkan hidupku. Dan dia menyusulku sekarang," Mukui berkata dengan ngeri. Dan saat dia berbicara, dia melihat ke belakang, tubuhnya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. "Apa, menyerangmu di menara ujian? Siapa yang memintamu pergi ke menara ujian? Dengan tokenku, kamu bisa masuk dan keluar dari pintu bagian dalam sesuka hati. Kenapa mesti ikut ujian?" Penatuamu mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Ketika Mukui mendengar ini, dia segera mengerti bahwa kesalahan Lan Yingying lah yang membuatnya memasuki menara ujian, dan dia benar-benar menggunakan trik menyanjungnya untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Mukui ingin menghajar Lan Yingying sekarang juga.
Bibi, Dev ada di sini, dan aku merasakan auranya. Orang ini adalah orang yang disayembarakan oleh aliansi penyegel iblis dengan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun. Jika kamu membunuhnya, kamu bisa mendapatkan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Aku hanya memberitahu informasi ini kepadamu saja. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Dalam hal ini, hadiah sumber daya kultivasi dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun akan menjadi milik keluargamu kita. Mukui berbisik pada bibinya. Saat ini, Mukui masih memikirkan tentang hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Tapi sekarang dia telah tiba di gerbang dalam istana Guanghan. Dengan bibinya yang melindunginya, Mukui percaya bahwa Dev tidak bisa membunuhnya sama sekali. Apa? Orang inilah yang diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun. Hebat sekali, Penatuamu tersenyum dingin, lalu berkata, bersembunyilah di belakangku dan lihat bagaimana bibi akan membalaskan dendammu. Mukui bersembunyi di belakang Penatuamu, dan kemudian sosok Dev muncul, dan kemudian mendarat di depan Penatuamu. Penatuamu melihat Dev dari atas ke bawah dan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Dev hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam kesengsaraan. Nak, apakah kamu yang menyakiti keponakanku? Penatuamu bertanya pada Dev. Dev melirik ke arah Mukui yang bersembunyi di belakang Penatuamu, mengangguk dan berkata, saya tidak hanya ingin menyakitinya, saya juga ingin membunuhnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menebas dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Energi pedang yang menakutkan sedang menuju ke arah Mukui dari segala arah. Beraninya kamu melakukannya di depanku di gerbang dalam istana Guanghan? Penatuamu tidak menyangka bahwa Dev, kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, akan begitu berani, jadi dia melambaikan tangannya, dan lapisan kabut es langsung muncul di sekelilingnya, langsung memblokir energi pedang Dev. Dev memandang Penatuamu, dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga dan mencari cara untuk membunuh Mukui. Kalau tidak, Mukui pasti akan mengungkap identitasnya. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan aura menakutkan terus memenuhi tubuhnya. Dunia seketika menjadi gelap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit dan matahari, dan seluruh istana Guanghan diselimuti awan hitam. Semua orang melihat perubahan mendadak di langit dengan kaget, dan semua orang terkejut. Di awan hitam, ada kilat dan guntur, dan tubuh Dev melayang perlahan, dikelilingi oleh guntur dan kilat, menggemakan guntur dan kilat di awan hitam. Di mata Dev, seberkas cahaya perlahan keluar. Sumber guntur dan kilat di dalam tubuh terus menyebar keluar. Kilatan petir muncul dan menghilang, dan segera semua petir menyatu menuju Dev. Dev perlahan mengangkat telapak tangannya, lalu menekannya ke arah Mukui. Semua orang melihat guntur dan kilat menyambar di telapak tangan Dev, dan guntur serta kilat di sekitarnya berkumpul menuju telapak tangannya. Telapak tangan Dev seperti pusaran air, terus-menerus menyerap guntur dan kilat di sekitarnya. Keterampilan macam apa ini? Terlalu menakutkan. Bisakah seseorang yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dapat melakukan teknik semacam ini? Semua orang menatap Dev. Lan Yingying tampak lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah menyangka Dev akan mengejutkannya lagi dan lagi. Apakah dia masih kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang dia benci? Penatuamu mengerutkan kening. Firasat buruk muncul di hatinya, dan dia buru-buru melindungi Mukui di belakangnya. Telapak tangan guntur. Dev melambaikan tangannya ke bawah. Di telapak tangannya, kekuatan guntur jatuh, menembus kehampaan dalam sekejap. Dengan berkah dari sumber guntur dan kilat, kekuatan telapak tangan guntur menjadi 2 kali lipat. Ketika guntur bergemuruh, Penatuamu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dinding es naik dari tanah untuk membungkus Mukui di dalam. Dev sudah lama mengetahui bahwa Penatuamu akan menghentikannya, dan dia tidak bisa menjadi lawannya sekarang. Jadi ketika Dev menggunakan telapak tangan guntur, dia sudah memegang jam di tangannya yang lain. Dengan lambaian telapak tangan guntur, jam di tangan Dev mulai bersinar dan jarum jam mulai berputar. Ketika senjata waktu ajaib ini diaktifkan, segala sesuatu di sekitarnya langsung mulai melambat dan aliran waktu hampir berhenti. Penatuamu terkejut. Dia tiba-tiba merasa waktu di sekitarnya stagnan. Mantra yang dia ucapkan mulai menjadi sangat lambat dan dinding es yang naik dari tanah naik perlahan. Di mata semua orang di sekitar mereka, Penatuamu dan yang lainnya tampak terhenti. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Telapak tangan guntur Dev tidak terpengaruh dengan perlambatan waktu itu dan menyerang Mukui dengan keras. Mata Mukui melebar karena tidak percaya. Dia berpikir ketika dia tiba di gerbang dalam istana Guanghan, dengan perlindungan bibinya, tidak akan ada bahaya. Tapi sekarang, dia langsung ditampar oleh Dev. Karena terkejut, Mukui perlahan jatuh ke tanah. Bagaimana dia, yang kekuatannya sudah sangat berkurang, bisa menahan pukulan mengerikan Dev? Mukui perlahan menutup matanya. Sebelum meninggal, dia seperti melihat bibinya memanggilnya.
Tenanglah Kuier, penatuamu melihat ke arah Mukui yang mati, matanya terbelah, dan dia berteriak putus asa. Tapi Mukui sudah mati dan tidak pernah terdengar suaranya lagi. Saat ini, perjalanan waktu telah kembali normal. Semua orang memandang Mukui yang mati dengan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana Mukui mati. Lan Yingying tampak shock. Dia tidak menyangka Dev akan membunuh Mukui di depan penatuamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatuamu berada di puncak alam kesengsaraan dan akan segera mencapai alam Mahayana. Bagaimana dia, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, melakukannya? Di bawah perlindungan Master Puncak Alam Kesengsaraan, dia juga membunuh kultivator tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Ini tidak masuk akal sama sekali. Para kultivator lainnya juga sangat terkejut saat ini, dan mereka semua terdiam. Pada awalnya, mereka semua meremehkan Dev, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Namun dalam adegan saat ini, mereka tahu bahwa mereka meremehkan orang lain. Kamu membunuh keponakanku, kamu harus mati, kamu harus mati. Penatuamu memelototi Dev, ekspresinya sangat suram. Harus diketahui bahwa keluargamu juga merupakan keluarga kaya, dan dia adalah tetua istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka Dev akan berani menyerang keponakannya. Penatuamu melambaikan tangannya, dan langit dan bumi bergetar. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya seperti air deras, terus-menerus berkumpul menuju penatuamu. Saat dia mempraktikkan keterampilan berbasis es, dia seperti ikan di air di istana Guanghan, dan bahkan lebih mampu mengerahkan kekuatannya. Udara dingin di sekelilingnya terus berkumpul, dan akhirnya dia dipukul oleh penatuamu. Duar, udara dingin yang mengerikan meletus, mengalir menuju Dev seperti tsunami. Semua arah terhalang oleh udara dingin, membuat Dev tidak punya jalan keluar. Dev mengerutkan kening, dan perasaan krisis menjalari tubuhnya. Dev tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Dev, yang tidak berani gegabah sama sekali, langsung mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Ada tatapan tajam di matanya, dan kristal naga di dadanya juga bersinar terang. Udara dingin yang menakutkan di sekelilingnya mendekat, dan akhirnya langsung membungkus Dev. Tubuh Dev langsung membentuk es, bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melindunginya, Dev merasakan hawa dingin yang menggigit. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tubuh Dev membeku. Saat ini, Dev seperti patung es, berdiri tak bergerak di tempat. Menghadapi orang kuat di puncak alam kesengsaraan, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia tidak diam-diam menggunakan senjata waktu sejak awal, dia tidak akan mampu membunuh Mukui. Bersambung.